Kenapa saya milihnya akar 4 kali akar 3, bukan akar 6 kali akar 2, teman-teman? Kenapa saya milih yang 4 kali 3? Siapa yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita bertemu kembali di channel Menit Bermanfaat untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang operasi hitung bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar latihan operasi hitung bentuk akar dengan menggunakan sifat-sifatnya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa langsung dapat updatean informasi kalau saya sudah upload video terbaru saya ya. Yuk kita mulai pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Target kita hari ini, target kita pada pertemuan kali ini adalah teman-teman mampu untuk membedakan operasi hitung mana yang bisa dihitung dan mana yang tidak bisa dihitung. Kemudian teman-teman mampu untuk mengubah bentuk akar, dan yang terakhir teman-teman mampu untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, juga pembagian bentuk akar. Oke, kita mulai dengan poin yang pertama, membedakan operasi hitung bentuk akar yang bisa dan tidak bisa dihitung ya. Oke, perhatikan contoh dan nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan dulu. Yang pertama, ini ada soal 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, ini kalau kita kerjakan langsung menjadi 7 akar 3 ya. Nomor 2 ya. 11 akar 5 dikurang 9 akar 5. Ini kalau kita hitung menjadi 2 akar 5 ya. 11 dikurang 9 jadi 2. 2 akar 5. Berikutnya ketiga, 6 akar 7 ditambah 4 akar 3. Nah, ini seperti apa? Nah, kalau ini dia tetap menjadi 6 akar 7 ditambah 4 akar 3 ya. Dia nggak bisa dihitung. Nomor 4, 7 akar 5 dikurang 3 akar 2. Dia menjadi tetap 7 akar 5 dikurang 3 akar 2. Nah, yang pertama dengan yang kedua itu operasi yang bisa dihitung dengan tetap memperhatikan kaidah atau cara menghitungnya. Sedangkan nomor 3 dan 4 itu adalah operasi yang tidak bisa dihitung ya. Nah, teman-teman bisa nggak bedain mana sih operasi yang operasi penjumlahan dan pengurangan yang bisa dihitung dan mana yang tidak bisa dihitung? Nah, kalau yang bisa dihitung caranya bagaimana ya? Nah, gimana caranya? Nih, teman-teman ya. Kalau yang pertama dengan yang kedua itu dia bisa dihitung langsung menjadi 7 akar 3. Kenapa? Karena apa? Nah, ini bentuk akarnya sama ya. Ini akar 3, akar 3. Penjumlahannya itu tinggal dijumlah 2 tambah 5 menjadi 7. Begitupun dengan yang nomor 2, sama-sama akar 5. Pengurangan ya tinggal dikurang 11 dikurang 9. Nah, yang nomor 3 dengan nomor 4 itu akarnya beda. Ini akar 7, ini akar 3, ini akar 5, ini akar 2. Jadi dia tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Paham ya? Mana yang bisa dihitung, mana yang tidak bisa dihitung. Lanjut ke berikutnya. Sekarang perkalian dengan pembagian. Nomor 1, ya, akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Nomor 2, 4 akar 2 dikali 3 akar 5 menjadi 12 akar 10. Nomor 3, akar 15 dibagi akar 3 sama dengan akar 5. Nah, nomor 4, 21 akar 14 dibagi 7 akar 2 menjadi 3 akar 7. Nomor 5, nah, ini penting nih teman-teman nih. Ini penting sekali. Nomor 5 ini akar 3 tambah akar 3 menjadi akar 9 ya. 3 kali 3 9. Dan akar 9 itu kalau kita hitung menjadi 3. Nah, ini poin pentingnya di mana? Ketika sebuah bilangan yang akarnya sama ya menjadi langsung menjadi 3. Supaya apa? Kenapa nggak begini aja gitu? Dihitung 3 kali 3 9 jadi 3, terus akar 9-nya 3 gitu ya. Kenapa langsung 3?
Ini penting supaya kita ketika mengerjakan soal nomor 6 misalnya seperti ini, itu kita nggak perlu ngitung dulu. Ini 19.351 dikaliin berapa, terus diakarin. Itu kita nggak perlu ngitung gitu. Langsung aja menjadi 19.351 ya. Sebuah akar dikalikan dengan akar yang sama, berarti akarnya sudah hilang gitu ya. Nomor 7. 2 akar 7 dikali 3 akar 7 menjadi, nah ini 2-nya dikalikan 3, akar 7 kali akar 7 menjadi 7 ya. Jadi nggak perlu bikin akar 49, langsung saja akar 7 kali akar 3 sama dengan 7 ya. Kita hitung menjadi 42. Oke ya. Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian nih, apa perbedaan antara operasi hitung bentuk akar untuk penjumlahan dan pengurangan dengan perkalian dan pembagian yang kayak ini nih? Kira-kira bedanya di mana? Ya. Nah, kalau yang penjumlahan dia nggak bisa dihitung langsung. Dia bisa dihitung langsung kalau akarnya sama gitu ya, tadi seperti yang di contoh tadi. Tapi kalau perkalian bisa langsung dihitung. 3 kali 2 6, 2 kali 5 10 gitu ya. Ini 4 yang kali 3 jadi 12 dan seterusnya. Begitupun dengan yang pembagi. Ya, ini itu kaidah atau cara menghitungnya ya. Oke, paham teman-teman ya? Ini juga 21 bagi 7 menjadi 3, 14 dibagi 2 menjadi 7. Oke, paham ya? Insya Allah gampang ya? Gampang insya Allah. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Menyederhanakan bentuk akar ya. Perhatikan beberapa contoh yang akan saya berikan ya. Yang pertama, akar 12. Nah, ini penting banget ya teman-teman, supaya nanti ketika kita menyelesaikan soal-soal yang agak banyak ya, perkalian dan penjumlahan, ini bisa kita pakai ilmu ini ya. Pertama, bagaimana? Kita lihat dulu, 12 itu bisa nggak dipecah ya menjadi berapa kali berapa gitu ya. Nah, ini kalau kita pecah menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu kalau kita hitung menjadi 2 ya. Nah, ini 2 kali akar 3 menjadi 2 akar 3 ya. Kalau sebuah bilangan bulat dikalikan dengan akar, langsung ditempel aja. 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Gampang ya, insya Allah. Nomor 2 sama nih, akar 18. Kita pecah ya. 18 itu berapa kali berapa? Nah, menjadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9 kalau kita hitung menjadi 3 kan ya. Ya, berarti 3 dikalikan akar 2 menjadi 3 akar 2. Gampang? Gampang insya Allah. Nomor 3, akar 48. Berapa nih akar 48 kita pecah? Menjadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 sama dengan 4. Berarti 4 dikali akar 3. Kita hitung. Ini jangan lagi diakarin ya, karena ini sudah akar 16. Jangan jadi jadi akar 4 lagi. Sudah 4 aja. 4 kalikan akar 3 menjadi 4 akar 3. Nomor 4. Nah, ini akar 245. Caranya kita pecah menjadi 49 kali 5. Akar 49 itu sama dengan 7. Jadi 7 dikali akar 5 sama dengan 7 akar 5. Oke, paham teman-teman ya? Oke. Menurut kalian, apa semua bentuk akar bisa disederhanakan? Misalnya akar 6, bisa nggak sederhanakan? Bisa ya, akar 2 kali akar 3. Tapi akar 2 ada nggak hasilnya? Nggak ada ya. Akar 3 juga nggak ada. Jadi tidak semua bentuk akar bisa disederhanakan. Dan bagaimana cara atau kaidah menyederhanakan bentuk akar ini? Nah, ini harus kita pahami teman-teman. Karena kalau kita tidak teliti bisa bahaya. Misalnya ini akar 12. Kenapa saya milihnya akar 4 kali akar 3, bukan akar 6 kali akar 2, teman-teman? Kenapa saya milih yang 4 kali 3? Siapa yang tahu? Ya, karena akar 4 itu bisa kita hitung kan, menjadi 2. Akar 3 nggak bisa, tetap akar 3. Tapi kalau akar 6 bisa nggak kita hitung? Nggak bisa. Akar 2 bisa nggak dihitung? Nggak bisa gitu ya. Jadi kita pilih yang bisa dihitung berapa kali berapa. Begitupun dengan yang akar 18. Kenapa saya milihnya 9 dengan 2? Kenapa saya nggak milihnya 6, akar 6 dengan akar 3? Kenapa? Karena akar 6
Nggak ada. Akar 3 juga nggak ada gitu. Jadi kita pintar memilihnya berapa kali berapanya. Begitupun dengan yang 48. Kenapa saya tidak memilih yang akar 24 kali akar 2? Karena ini nggak ada kan. Ini juga nggak ada. Nah ini juga sama ya, kita harus milih yang bisa diakarkan. Nah terus bagaimana tipsnya Pak? Cara gampangnya bagaimana? Caranya gini. Caranya adalah teman-teman bagi saja. Misalkan ini 12, kita bagi aja dengan angka yang terkecil, dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? 2 gitu ya, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah kita bagi aja dengan bilangan prima ini. Kalau kita bagi 2, berapa ini? 6 kan? Bisa nggak akar 2? Nggak bisa. Akar 6? Nggak bisa juga. Ganti yang lain. Jadinya dibagi 3 bisa nggak? Bisa bagi 3, jadinya 4. Nah akar 4 ada kan? Berarti pakai yang akar 3 dengan akar 4. Begitupun dengan ini ya. Ini bisa nggak dibagi 2? Bilangan primanya 2 ya. 2 bisa kan? 9. Nah ini ada nih. Akar 2 memang nggak ada, tapi akar 9 ada. Udah pakai aja ini ya. Jadi caranya adalah bagi dulu dengan bilangan yang terkecil, bilangan primanya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kayaknya juga sama kan? Kan kalau kita bagi 2, bisa nggak bagi 2? Bisa, 24. Tapi 2 nggak ada akarnya, 24 juga nggak ada akarnya. Ganti yang lain. Bagi 3 Kak. Kalau bagi 3 jadinya 16. Nah, akar 3 nggak bisa, tapi akar 16 bisa. Gitu teman-teman ya. Ini juga sama nih. Kalau bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 bisa nggak bagi 3? Nggak bisa ya. Naik bagi 5. Dapatlah 49 kali 5. Oke teman-teman, paham ya? Lanjut. Oke kita lanjut ya. Menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian atau pembagian bentuk akar. Nah ini kita menggabungkan apa yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya ya. Untuk yang penjumlahan dengan pengurangan dulu. Yang pertama, tetap perhatikan contoh dulu ya. 7 akar 3 tambah 3 akar 2 dikurang 5 akar 3 tambah 6 akar 2. Nah ini penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Caranya gimana tadi untuk penjumlahan dan pengurangan? Kaidahnya bisa dihitung kalau akarnya sama gitu ya. Berarti kita kelompokkan nih. Oh ini yang 7 akar 3 temannya yang dikurang 5 akar 3 menjadi sama dengan 2 akar 3. Karena 7 dikurang 5 gitu ya. Jadinya 2 akar 3. Sekarang yang akar 2 nih. Ini kan 3 akar 2 nih. 3 akar 2 positif ya. Ditambah dengan 6 akar 2. Sama-sama positif. Berarti 3 tambah 6 menjadi 9. 9 akar 2. Paham ya teman-teman ya? Insya Allah. Terus bisa nggak dihitung lagi? Sama dengan berapa gitu? Nggak bisa ya. Karena dia sudah beda. Ini akar 3, ini akar 2. Udah selesai. Sampai sini aja. Cukup ya. Lanjut. Nomor 2. Akar 12 ditambah akar 27. Bisa nggak dihitung? Seolah-olah dia nggak bisa dihitung gitu ya. Karena kan kaidahnya adalah kalau penjumlahan dengan pengurangan itu akarnya harus sama teman-teman. Sedangkan ini beda. Ini 12, ini 27. Berarti udah Kak nggak bisa dihitung. Belum tentu. Tadi kita sudah belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Jadi yang 12-nya itu kita ubah dulu menjadi akar 4 kali akar 3 ditambah dengan yang akar 27. Akar 27 itu 9 kali 3 ya, menjadi jadinya akar 4 itu 2, akar 9 itu 3 gitu ya. Jadinya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Paham ya teman-teman ya? Akar 4 itu 2. Ini 2 nih. Akar 9 itu 3. Jadinya 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Bisa nggak dihitung ini? Bisa ya, karena sama-sama akar 3. Ini akar 3, ini juga akar 3. Tinggal tambah deh. 2 tambah 3 jadinya 5 akar 3. Gampang ya? Insya Allah. Oke lanjut ke nomor 3. Nah 3 akar 50 tambah 2 akar 32. Nah kalau tadi nggak ada angka di depannya nih, sekarang ada angka di depannya. Penjumlahan juga sama ya modelnya, hanya saja ada angka di depannya. Caranya gimana? Kita ubah dulu nih ya. Jadi 3 akar 50 sama dengan 3 kali akar 25 kali akar 2 ya. 50 itu 25 kali 2. Yang ini ditambah dengan
2 kali akar 16 kali akar 2. 32-nya kita pecah menjadi 16 kali 2 gitu ya. Langsung kita hitung. Akar 25 itu berapa? 5 ya. Berarti 3 kali 5 kali akar 2 ditambah dengan 2 kali akar 16 itu 4 kali akar 2. Kita hitung lagi jadinya 15 akar 2 tambah 8 akar 2. Bisa nggak dihitung lagi? Bisa ya, karena sama-sama akar 2. Akar 2, akar 2. Tinggal 15 tambah 8 menjadi 23 akar 2. Gampang ya, insya Allah. Lanjut ke nomor 4. 2 akar 27 dikurang akar 8 tambah 5 akar 18 tambah 7 akar 12 ya. Makin panjang ya. Tenang teman-teman, jangan panik. Kita sudah dapat ilmunya, tinggal mempraktekkan saja ya. Pelan-pelan saja ya. Kita pecah ya, karena kalau kita hitung 27, 8, 18, 12 itu nggak bisa dihitung langsung. Berarti kita pecah. Yang ini 27 menjadi, nah ini ya, 9 kali 3. Berarti akar 27 sama dengan akar 9 kali akar 3. Dikurang, akar 8 itu 4, akar 4 kali akar 2. Ditambah 5 akar 18. 18 itu 9 kali 2 ya. Nah seperti ini. Tambah 7 akar 12. 7 kali akar 4 kali akar 3. Ingat ya, angka yang di sini nih jangan sampai ketinggalan. Harus dibawa teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Akar 9 3, berarti 2 kali 3 kali akar 3. Akar 4 gampang, 2 ya. 2 kali akar 2. 5 tetap tambah 5 ya. Akar 9 3. Akar 2 tetap akar 2. Tambah 7 kali akar 4 itu 2. Akar 3 tetap akar 3. Kita hitung lagi jadinya. Ini menjadi 6 akar 3. Ini menjadi 2 akar 2. Ini menjadi 15 akar 2. Ini menjadi 14 akar 3. Lanjut ya. Nah ini sekarang macam-macam nih. Ada akar 3, ada akar 2, akar 2, akar 3. Berarti kita hitungnya yang sesuai dengan jenisnya ya. Akar 3 dengan akar 3. Berarti 6 dengan positif 14 plus ya. Berarti 6 tambah 14. Jadinya 20 akar 3. Yang akar 2-nya, hati-hati nih. Ini negatif teman-teman. Dikurang nih. Dikurang. Berarti minus 2 akar 2 tambah 15. Minus 2 tambah 15. Jadinya 13 akar 2. Oke. Gampang ya teman-teman ya. Gampang. Lanjut ke perkalian dan pembagian. Perhatikan contoh lagi ya. 2 akar 3 kali 3 akar 5. Gampang. Langsung berkali aja kalau perkalian gampang. 2 kali 3 6. 6 3 kali 5 15. 6 akar 15. Gampang insyaallah. Nomor 2. 8 akar 10 dibagi 4 akar 2. Langsung 8 bagi 4 2, 10 bagi 2 5. Jadinya 2 akar 5. Gampang ya. Nomor 3. Nah, sekarang akar 8 kali akar 18. Langsung dikali nggak? Jangan ya, karena kita sudah mendapatkan ilmu yang tadi menyederhanakan akar. Kita bagi dulu. 8 itu menjadi 4 ya. Ini kan awalnya gini ya. Ini kan awalnya akar 4 kali akar 2 gitu ya. Akar 4 kan 2. Oke, 2. Berarti ini 2 akar 2 ya. 18 itu akar 9 kali akar 2. Jadinya 3 ya. 3 akar 2. Jadi tambah dengan dikali dengan 3 akar 2. Paham ya teman-teman ya? Nah ini udah selesai belum? Belum ya. Ini kita kali 2 kali 3 jadi 6. 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Nah ini ada kali 2 lagi. Kenapa 2 ini? Dari akar 2 kali akar 2. Ingat ya, akar dengan akar yang sama langsung aja menjadi dia sendiri gitu ya. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Jadi 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Paham ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Lanjut ke nomor 4. Akar 6 kali akar 2. Sama ya. Kalau perkalian, kalau kita bisa pecah, pecah dulu. Akar 6 itu menjadi akar 3 kali akar 2. Akar 2 nggak bisa dihitung, tetap akar 2. Akar 3 ada nggak? Nggak ada. Akar 2 juga nggak ada. Tapi ini ada akar 2 kali akar 2 menjadi 2. Jadinya akar 3 kali 2. Akar 2 kali akar 2 menjadi 2. Akar 3 kali 2 sama dengan 2 akar 3. Oke, gampang? Insyaallah. Nomor 5. 5 akar 8 dikali akar 10 dikali 3 akar 20. Makin panjang teman-teman ya. Jangan panik kuncinya. Oke, kita lanjut. Caranya kita pecah dulu. Akar 8 itu menjadi 5 kali akar 8 itu akar 4 kali akar 2
dikali lagi dengan akar 10. 10 itu 5 kali 2 dikali 3 akar 20. 20 itu 4 kali 5. Jadi 3 kali 4 kali akar 4 kali akar 5. Kita hitung lagi. Jadinya akar 4 itu 2, berarti 5 kali 2 kali akar 2 dikali. Ini tetap ya, karena kalau kita hitung nggak bisa nih. Akar 5 kali akar 2 dia nggak bisa dihitung. Tetap seperti biasa. Kemudian ini 3 kali akar 4. Akar 4 itu 2. Jadinya 3 kali 2 kali akar 5. Nah, sekarang mesti hati-hati nih teman-teman. Gimana cara menghitungnya? Nah, saya ulangi ya. Ini kita list dulu yang tidak ada akarnya. Yang tidak ada akarnya itu 5, 2, ya, 3, sama 2. Jadi nanti 5 ya, nih. 5 kali 2 kali 3 kali 2. Paham ya? Ini 5, 2, 3 sama 2. Pelan-pelan ya. 5, 2, 3, 2. Nah, sekarang ini ada 2 sama 5 dari mana? Dari ini, teman-teman. Akar 2 kali akar 2 berapa? 2 kan ya? Terus akar 5 kali akar 5. Ini akar 5 kali akar 5 menjadi 5. Paham ya? Jadi mesti hati-hati. Pertama yang nggak ada akarnya dulu di list 5, 2, 3, 2. Terus yang akar sama, akar 2 kali akar 2 jadi 2. Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Setelah itu baru dihitung. Cara menghitungnya pun juga harus hati-hati ya. Ini saya hapus dulu ya. Cara menghitungnya gimana? Ya, cara hitungnya yang gampang dulu nih. 5 kali 2 kan 10 kan? Ini juga 2 kali 5 10. Jadi 10 kali 10 sudah 100. 3 kali 2 6. Jadinya 6 kali 100. 600. Oke, lanjut. Nomor 6. 6 akar 10 kali 4 akar 6 dibagi 12 akar 5. Sekarang campuran antara perkalian dengan pembagian. Caranya kita buat dulu supaya bentuknya menjadi per aja gitu ya, sama dengan per, karena dia perkalian dengan pembagian. 6 akar 10 itu 6 kali 10 nya kita pecah, 5 kali 2 dikali 4 akar 6. 6 itu 3 dikali 2, jadinya dikali dengan 4 kali akar 3 kali akar 2. Paham ya? Dibagi berarti per, nanti 12 nya di bawah nih, 12 akar 15. Berarti 12 15 nya kita pecah lagi, 12 kali akar 5 kali akar 3. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Terus caranya gimana? Kalau perkalian dengan pembagian kita bisa hitung bareng-bareng. Caranya kita coret yang bisa dicoret ya, pembagian 6 sama 12. Ingat nyoretnya itu harus dengan bilangan yang sama ya, bilangan bulat dengan bilangan bulat, akar dengan akar. 6 dengan 12 kan dicoret, ini habis ya atas ya. Ini tinggal 2. Nah, ini 2 sama 4 bisa kan? Jadi 2. Udah, bilangan bulatnya habis. Yang bawah sudah habis, tinggal yang 2 yang di atas. Terus yang akarnya, ini ada akar 5 sama akar 5. Coret aja, habis. Lagi, nih akar 3 dengan akar 3 juga habis. Berarti yang atas tinggal 2, yang bawah habis semua ya. Nah, yang atas bilangan bulatnya 2, tapi masih ada akarnya nih. Nah, akar 2 kali akar 2. Berapa akar 2 kali akar 2? 2. Jadi sama dengan 2 kali 2 ya. 2 yang ini nih bilangan bulatnya, yang ini nih ya. 2 yang berikutnya adalah akar 2 kali akar 2 sama dengan 4. Paham ya teman-teman ya? Kalau masih belum paham banget, diulang lagi penjelasannya, diulang lagi videonya. Oke. Tadi sudah saya berikan beberapa contoh bilangan operasi mana yang bisa dihitung, mana yang tidak bisa dihitung, kemudian bagaimana cara mengubah bentuk akar dan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Berikutnya seperti biasa kita latihan ya. Teman-teman latihan secara mandiri, kemudian diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya. Ada 8 soal yang teman-teman harus kerjakan. Nanti akan kita bahas di pertemuan hari Rabu nanti ya. Terakhir, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Jadi teman-teman, belajar itu memang ya melelahkan gitu ya, butuh perjuangan. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang sukses nanti, insya Allah kita harus berlelah-lelah dulu untuk belajar. So, tetap semangat ya, tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk terus belajar.
Baik, cukup sekian dari Pak Lutfi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.